bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelum memulai belajar, Ibu akan absen dulu. Lilis Nurlaini, Hadirin Bu. Nur Hidayanti, Hadirin Bu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi pertama kita yaitu tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ibu akan menjelaskan sedikit materinya. Setelah menerima berbagai gangguan dan siksaan dari kafir Quraisy di Mekah, Rasulullah berpikir untuk mengubah strategi dakwahnya. Terlebih dalam 3 tahun terakhir di Mekah, sejak 620 sampai 622, Nabi Muhammad SAW kedatangan sekelompok orang Yathrib dari kabilah Aus dan Hazraj yang menyambut baik ajaran Islam. Pada 621 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari kabilah Hazraj dan Aus untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Setahun setelahnya, pada 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud melakukan perjanjian Aqabah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah. Keputusan hijrah ke Madinah ini bukanlah keputusan hijrah yang pertama. Sebelumnya umat Islam sudah pernah berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Lantas, ketika melihat potensi berkembangnya Islam di Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju kota Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Adapun strategi dakwah Rasulullah yaitu mendirikan rumah ibadah. Mendirikan rumah ibadah ini seperti masjid. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat dakwah selain untuk melaksanakan ibadah dan mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Selanjutnya menciptakan persaudaraan baru. Umat Islam yang meninggalkan Mekah ke Madinah dikenal sebagai golongan muhajirin dan orang-orang di Madinah disebut kaum Ansor. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim Madinah. Selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Piagam Madinah yang berisi pernyataan bahwa warga muslim dan non-muslim di Yathrib adalah satu bangsa dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Selanjutnya, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga sistem politik, pemerintahan, militer, dan lain sebagainya. Strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam yang pusat pemerintahannya di Madinah. Selanjutnya, faktor penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah tidak berkembang karena penolakan hebat kafir Quraisy seperti penolakan disertai dengan cemooh, hinaan, penyiksaan umat Islam, bahkan rencana pembunuhan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Rasulullah SAW tinggal bersama mereka juga turut menjadi alasan hijrahnya Rasulullah. Terlebih Madinah adalah kota strategis. Selanjutnya, Allah juga telah memerintahkan turun ayat pada surah An-Nisa ayat 97. Dan selanjutnya, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya seringkali
cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Mungkin ini saja materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya kalian buatlah satu pertanyaan, terus pertanyaan itu ditukar ya. Ntar Ibu tanya dan kalian yang menjawab. Mengerti? Ngerti, Bu. Pinjam pulpen Ibu. Udah selesai? Udah. Sekarang tukar pertanyaannya. Coba lihat dulu pertanyaan kalian. Ya. Ibu akan bertanya kepada Lilis Nurlaili. Sebutkan dan jelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang pertama adalah mendirikan rumah ibadah. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru sebagai golongan muhajirin dan orang-orang Madinah yang disebut kaum Ansor. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Madinah adalah satu bangsa. Kemudian membangun peranata sosial dan pemerintahan seperti sistem militer, politik, dan pemerintahannya. Sekian dari saya. Nah, terus Ibu akan bertanya lagi kepada Nur Hidayanti. Kan tadi sudah ditukar pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan faktor penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, saya akan menjawab yang pertama. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah tidak berkembang karena penolakan hebat dari kafir Quraisy. Yang kedua, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun, yakni pada surah An-Nisa ayat 97. Yang ketiga, peristiwa Baiat Aqabah serta pemerintahan penduduk Madinah agar Rasulullah SAW tinggal bersama mereka. Terlebih Madinah adalah kota yang strategis. Dan yang terakhir, siksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin berat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak udah mengerti? Mengerti, Bu. Sebelum menutup pelajaran, Ibu guru akan memberikan tugas rumah. Ntar dikerjain di buku paketnya tuh ada tugas harian di halaman 127 ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Tugas. Terus setelah itu jangan lupa untuk selalu belajar ya, walaupun kondisi COVID ini kita harus tetap belajar agar pelajaran-pelajarannya bisa terlaksana dengan baik. Siap, Bu. Mungkin ini saja yang Ibu ajarkan kepada kalian.
kesimpulannya, jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu karena udah diturunkan juga surah An-Nisa ayat 97 untuk memerintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan di Madinah itu adalah kota yang strategi sehingga Nabi Muhammad dapat dengan mudah membangun pemerintahan Islam dengan baik. Jadi sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam